Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 16 Agustus. Pertentangan karena 10 tanduk. Daniel 7 ayat 7 berfirman, "Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Baiklah, Anda mungkin berpikir, itu bukanlah ayat yang bermakna untuk renungan harian saya. Anda benar, namun ada kisah di baliknya yang mengguncang Adventisme pada tahun 1880-an. Semuanya bermula ketika sidang General Conference tahun 1884 yang meminta A.T. Jones untuk mengumpulkan informasi historis tentang penggenapan nubuatan, termasuk 10 tanduk dalam Daniel 7. Uriah Smith sangat gembira karena Jones memiliki waktu untuk menyelidikinya. Namun kegembiraannya sirna ketika pemuda itu berbeda pendapat dengannya tentang identitas salah satu tanduk yang dengan demikian menunjukkan bahwa penafsiran yang dianut selama ini salah. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Jones menerbitkan temuannya di Science. Smith membantahnya dalam tulisannya di Review yang membuat diskusi berubah dari dingin menjadi panas. Dan mengapa begitu banyak perhatian pada topik sekecil itu? Biarlah Smith yang menjawabnya. Katanya, jika kita berubah dari apa yang telah kita khotbahkan selama 40 tahun, maka orang-orang akan memperhatikan dan mengatakan, "Oh, sekarang Anda menyadari bahwa Anda keliru dengan apa yang Anda anggap sebagai salah satu poin paling jelas selama ini. Jadi, jika kami memberi Anda cukup waktu, Anda mungkin akhirnya akan mengakui bahwa Anda keliru dalam segala hal." Dan dengan pukulan itu, seluruh pemahaman nubuatan yang mencakup undang-undang Hari Minggu Nasional akan runtuh. Ya, begitulah yang dikatakan Smith. Jones juga bertahan atas dasar isu hari Minggu dengan mencatat bahwa pertempuran antara kebenaran dan demi kebenaran yang sesungguhnya belum dimulai. Namun, dengan munculnya undang-undang hari Minggu akan mengubah semua itu. Kepercayaan gereja Masehi Advent hari ke-7 tentang krisis akhir zaman akan menjadi pokok bahasan utama. Maka pandangan kita akan diperhatikan oleh orang-orang terkemuka di negeri ini. Lalu setiap pokok bahasan akan dianalisis dan ditantang. Maka kita harus menyajikan beberapa alasan yang lebih baik untuk iman kita. Lebih baik dari yang telah dikhotbahkan selama 40 tahun. Atau kita hanya akan mengatakan, karena pemimpin mengatakan demikian, maka kami mengikutinya. Krisis hari Minggu itulah yang membuat topik yang tampaknya tidak penting seperti identitas salah satu dari 10 tanduk menjadi pertentangan. Bagi Smith dan Butler, tampaknya bukan saat yang tepat untuk mengutak-atik penafsiran nubuatan yang sudah lama ada, apalagi dilakukan di depan umum. Salah satu fakta sejarah Advent ialah bahwa suatu topik kecil sekalipun dapat menjadi pemicu pertentangan besar ketika pikiran dan jiwa individu memanas hingga menimbulkan pertikaian yang tidak membangun. Doa kita hari ini, tolong kami Bapa untuk mendapatkan pandangan yang tepat saat kami membaca firman-Mu dan saat kami berinteraksi satu dengan yang lain. Amin.